Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam kitab Amos ayat 6. Saya ulangi, Amos 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dari bacaan ini saya mau mengambil judul waspada terhadap segala keangkuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dunia yang serba modern ini dan dunia yang penuh dengan segala janji tentang kemewahan ini, seringkali kita terjebak dalam kesenangan dan kenyamanan hidup yang kita miliki. Keberhasilan, kekayaan, status sosial dapat membuat kita merasa aman dan merasa cukup, bahkan terkadang membuat kita melupakan Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Kitab Amos dalam Amos pasal 6 ayat 1-8 ini memberikan peringatan yang jelas kepada kita tentang bahaya keangkuhan. Bagaimana bahaya keangkuhan itu dapat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Amos adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel yang hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kenyamanan, tetapi mereka lupa akan Tuhan dan meremehkan penderitaan orang lain. Dalam bacaan kita melihat bagaimana keangkuhan mereka tidak hanya merusak hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi juga membawa mereka kepada kehancuran. Oleh sebab itu, melalui firman ini kita diingatkan untuk waspada terhadap segala keangkuhan yang dapat merusak hidup kita. Ada 3 hal yang menjadi renungan kepada kita. Yang pertama, Amos 6 ayat 1-3 adalah keangkuhan yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap peringatan akan Tuhan. Ayat 1-3 mengatakan, celakalah orang-orang yang hidup dengan nyaman di Sion dan orang-orang yang merasa aman di Gunung Samaria, yakni orang-orang terkemuka dari bangsa itu yang disebut-sebut sebagai orang yang terkemuka di antara bangsa-bangsa, dan yang segala sesuatu di dalamnya dipenuhi dengan kenyamanan dan kemewahan. Mereka tidak merasa gentar atas yang akan datang. Ayat ini, Bapak Ibu, Amos membuka peringatan dengan mengucapkan celakalah kepada orang-orang yang merasa aman, yang merasa nyaman dan aman dalam kemakmuran mereka. Lalu dia mengatakan kata Sion, yang nyaman di Sion. Sion ini merujuk pada kota Yerusalem sebagai pusat ibadah, pusat pemerintahan. Sedangkan kata Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel Utara. Kedua tempat ini menjadi simbol kekuasaan dan kemewahan pada zaman itu. Namun Tuhan melalui Nabi Amos memperingatkan bahwa kenyamanan dan kemewahan bukanlah tanda bahwa hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel merasa bahwa karena mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki kedudukan dan status sosial yang tinggi, mereka aman dan tidak perlu khawatir akan apapun. Mereka merasa bahwa mereka berada di puncak, tidak ada yang dapat mengguncang mereka. Mereka merasa tidak perlu bertobat atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Keangkuhan mereka membuat mereka menutup telinga terhadap peringatan Tuhan. Mereka tidak lagi merasa gentar, tidak lagi merasa takut atas kemungkinan hukuman yang Tuhan akan datangkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, contoh yang sangat jelas tentang keangkuhan yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap peringatan Tuhan dapat kita lihat terjadi pada Raja Nebukadnezar dari Babilonia di dalam kitab Daniel pasal 4. Nebukadnezar adalah seorang raja yang sangat berkuasa dan kaya raya. Namun dia menjadi sombong dan berkata di dalam hatinya dalam Daniel 4 ayat 30, betapa besarnya kota Babilonia yang telah saya dirikan ini. Kemudian Tuhan memperingatkannya melalui mimpi. Namun Nebukadnezar tidak mau mendengarkannya. Akibatnya Tuhan menghukum dia dan membuat hidupnya seperti binatang selama 7 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa implikasinya dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kenyamanan duniawi dapat membuat kita merasa terlena. Kita lupa akan kebutuhan kita kepada Tuhan. Kita mungkin merasa bahwa kita sudah cukup baik, sudah cukup sukses, cukup aman, sehingga kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan.
Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu berhati-hati agar kenyamanan hidup tidak mengaburkan hati kita dari peringatan Tuhan. Apakah kita terlalu fokus pada pencapaian, terlalu fokus kepada status sosial yang kita dapatkan sehingga kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi renungan kepada kita adalah pada ayat Amos 6 ayat 4-6, di mana keangkuhan yang membawa kepada ketidakpedulian terhadap sesama. Ayat 4-6 mengatakan demikian. Mereka berbaring di tempat tidur dari gading, duduk di atas tempat-tempat yang empuk, makan domba dari kambing, dan anak sapi yang dipelihara di tengah-tengah kandang. Mereka nyanyikan nyanyian yang indah dan mainkan alat musik seperti Daud. Mereka minum anggur dalam bejana-bejana besar dan saling memoleskan minyak dengan mewah. Tetapi mereka tidak merasa sakit karena kehancuran Yusuf. Bapak Ibu Saudara-saudara, Amos menggambarkan dengan sangat jelas betapa hidup dalam kemewahan, hidup dalam kenyamanan membuat mereka begitu terlena dengan diri mereka sendiri. Mereka hidup dalam kesenangan, bahkan sampai-sampai tidak merasa empati terhadap penderitaan orang lain. Mereka makan daging yang enak, minum anggur terbaik, dan menikmati hiburan tanpa peduli dengan ketidakadilan dan penderitaan yang terjadi di sekitar mereka. Keangkuhan ini menyebabkan mereka tidak peka terhadap penderitaan Yusuf. Kata Yusuf ini merujuk kepada seluruh bangsa Israel yang tertindas dalam kesusahan. Mereka lebih memilih untuk hidup dalam dunia yang penuh dengan kemewahan, sementara mereka mengabaikan penderitaan saudara-saudara mereka yang disebut dengan kata Yusuf itu yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus memberikan peringatan juga tentang keangkuhan yang tidak peduli terhadap sesama dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16 ayat 19-31. Dalam perumpamaan itu, seorang kaya yang hidup dalam kemewahan dan menikmati kesenangan setiap hari, sementara Lazarus, seorang pengemis yang menderita, terbaring di depan rumahnya. Orang kaya itu tidak pernah terganggu atau tidak peduli terhadap penderitaan Lazarus. Akibatnya ketika keduanya mati, orang kaya itu terpisah dari Tuhan dan berada dalam penderitaan, sementara Lazarus berada dalam pelukan Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudara, keangkuhan membuat kita seringkali tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali terjebak dalam kesenangan pribadi sehingga melupakan untuk peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk hidup dalam berkat-Nya, tetapi juga hidup untuk memperhatikan dan mengasihi sesama kita. Apakah kita lebih fokus pada kenyamanan kita pribadi, ataukah kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin sedang menderita, atau mungkin membutuhkan pertolongan dari kita? Yang ketiga yang menjadi renungan kepada kita adalah pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, di mana keangkuhan yang menjadi penyebab kehancuran. Ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Sebab itu sekarang ini mereka akan pergi ke dalam pembuangan pada waktu yang pertama, dan kerusakan orang-orang yang berpesta akan berakhir. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Aku benci kesombongan Yakub, aku benci istana-istana mereka. Aku akan menyerahkan kota itu bersama-sama dengan isinya kepada musuh. Bapak Ibu, dalam ayat ini Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa karena keangkuhan dan ketidakpedulian mereka, hukuman Tuhan akan datang. Keangkuhan yang tidak diakui dan tidak bertobat akan membawa pada kehancuran bangsa Israel yang terus hidup dalam kemewahan tanpa peduli akan Tuhan dan tanpa peduli sesama umat. Mereka akan dihukum dengan pembuangan ke Babel. Tuhan benci kesombongan, Tuhan benci keangkuhan yang menutup hati mereka terhadap kasih-Nya dan terhadap orang-orang yang menderita di sekitar mereka. Bapak Ibu, kita bisa melihat contoh lain dari Alkitab. Kehancuran akibat keangkuhan dapat kita lihat pada kerajaan Babel sendiri. Kerajaan ini meskipun sangat kuat dan makmur pada zaman itu, jatuh karena angkuhan. Di dalam Daniel, kitab Daniel pasal 5. Raja Belshazzar, cucu dari Nebukadnezar, ketika mengadakan pesta besar-besaran dan menggunakan peralatan dari rumah Tuhan untuk pesta poranya, Tuhan berikan tanda tangan yang nampak di dinding.
lalu menuliskan mene mene tekel uparsin, yang artinya bahwa kerajaan Belsasar sudah dihitung dan akan dihancurkan karena kesombongan. Pada akhirnya Babel yang kuat itu, yang megah itu, yang jaya itu hancur. Keangkuhan yang tidak bertobat akhirnya membawa kepada kehancuran. Jika kita terus hidup dalam kesombongan dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kita akan menghadapi konsekuensi yang serius. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk hidup dengan rendah hati, selalu mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, dan itu menghindari kita hidup dalam kesombongan. Bapak Ibu, sebagai penutup, Amos 6 ayat 1-8 mengingatkan kita untuk waspada terhadap segala bentuk keangkuhan dalam hidup kita. Keangkuhan bisa menyusup dalam berbagai aspek dalam hidup kita, dari ketidakpedulian terhadap Tuhan atau ketidakpedulian terhadap sesama, hingga akhirnya membawa kehancuran dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kerendahan hati, peka terhadap penderitaan orang lain, dan selalu mengingat bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Marilah kita menghindari keangkuhan dengan hidup dalam rasa syukur dan mengakui akan anugerah berkat Tuhan, serta senantiasa peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga kita bisa selalu waspada. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami waspada terhadap segala keangkuhan. Apapun pencapaian, berkat yang sudah kami dapatkan adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai ketemu lagi. Salam, Tuhan memberkati.